Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Skater. Dalam video kali ini akan dibahas mengenai karbon cair atau liquid karbon. Karbon adalah salah satu elemen terpenting yang dibutuhkan oleh tanaman air kalian untuk pertumbuhan. Nah, kurangnya si karbon ini juga bisa menjadi penyebab tanaman air tuh bakal gagal tumbuh. Nah, kadar CO2 di udara itu jauh lebih besar daripada di dalam akuarium. Itu yang menjadikan pertumbuhan tanaman yang lebih cepat, sehat, dan subur. Ketika kalian meletakkan tanaman di dalam air, CO2 menjadi terbatas, yang membatasi kesehatan dan pertumbuhan tanaman. Selain membutuhkan karbon, seperti tanaman pada umumnya, tanaman di dalam air juga membutuhkan nutrisi yang cukup untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Salah satu nutrisi yang penting yakni pupuk. Pemberian pupuk juga dalam tank itu harus sesuai dengan petunjuk, jangan sampai over gitu kan. Kemudian dalam proses fotosintesis, unsur karbon adalah salah satu unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Karbon dapat diperoleh tanaman melalui gas CO2, jadi untuk itulah mengapa kita membutuhkan CO2 buat supply tank aquascape kita. Meski hidup di dalam air, faktor pencahayaan juga menjadi salah satu hal yang penting untuk proses fotosintesis. Jadi umumnya aquascape diletakkan di dalam ruangan yang tidak terkena matahari langsung. Jadi kalau kena matahari langsung tuh bisa ngebuat aquascape jadi cepat berlumut gitu ya. Kemudian pertanyaan yang paling sering ditanyakan adalah apakah karbon cair tuh bisa menggantikan fungsi gas CO2? Jawabannya nggak bisa. Kalau ini ya bisa, tapi nanti gue bahas di belakang aja. Jadi liquid karbon tuh hanya dapat menyediakan unsur karbon dalam jumlah yang relatif rendah. Jadi kesimpulannya, liquid karbon tidak dapat digunakan untuk menggantikan CO2 untuk mencapai level karbon yang optimal untuk tanaman yang ada di dalam air gitu ya. Mungkin pada spek yang tertentu bisa gitu ya buat ganti CO2, tapi spek tank tertentu. Tetapi secara umum karbon cair tidak dapat menggantikan CO2. Kemudian jadi apa gunanya karbon cair gitu kan? Liquid karbon atau karbon cair bersifat suplemen, bukan substitusi atau pokok. Jadi karbon cair akan memberikan manfaat yang sangat baik apabila digunakan sebagai pelengkap gas CO2. Kemudian penggunaan karbon cair akan menjaga level karbon di dalam air menjadi lebih stabil, sehingga tanaman dapat tumbuh lebih optimal. Jika digunakan dengan rutin, bisa menjamin bahwa secara keseluruhan tanaman dalam tank akan lebih segar dan juga subur gitu. Karbon cair memiliki sifat menghancurkan, namun pada level yang aman. Karbon cair dapat menghancurkan organisme dengan sel-sel tingkat rendah seperti alga gitu kan, dimana di level ini tuh masih aman dan sangat aman untuk tanaman dan makhluk hidup di dalamnya gitu. Jadi ada fungsi sebagai pencegah dan algaisida. Untuk jenis hair alga dan BBA, karbon cair akan sangat ngebantu sekali nih buat ngilanginnya gitu. Jadi selain itu ada fungsi lagi gitu kan dari karbon cair. Karbon cair mempunyai kemampuan untuk merubah zat besi menjadi lebih mudah diserap oleh tanaman. Jadi penggunaan karbon cair dapat mengoptimalkan penyerapan zat besi oleh tanaman dan sangat baik untuk tanaman yang membutuhkan zat besi. Seperti tanaman yang berwarna merah gitu kan sama jenis Bucephalandra. Tadi itu sempat saya bilang sebelumnya kalau karbon cair tuh dapat digunakan sebagai pengganti CO2 pada spek tank tertentu gitu ya. Ini hanya berlaku pada tank yang low light, di mana kebutuhan tanaman akan karbon sangat rendah. Sehingga level karbon yang tersedia di dalam karbon cair sudah mencukupi dan tidak diperlukan lagi untuk menambahkan gas CO2 gitu. Kemudian dosis penggunaan suplemen karbon cair biasanya ada dalam petunjuk kemasannya gitu ya. Kayak misalnya ada produk dari One. Ini di sini
One Reset ngeluarin produk itu namanya Carb One. Ini juga liquid karbon lokal gitu ya. Ini fungsinya sama seperti liquid karbon yang lain, dia juga jadi suplemen karbon cair gitu ya. Nah, lanjut kita ngejelasin materinya. Nah, ini juga bisa jadi pencegah alga. Saya secara rutin menggunakan karbon cair ini setiap hari ataupun setiap 2 hari sekali gitu ya, dengan dosis yang standar sebagai pembasmi alga. Nah, saya menggunakan dosis hingga 3 kali gitu kan, dosis standar setelah WC. Jadi diikuti dengan 2 kali dosis standar setiap hari berikutnya gitu ya. Kemudian dosis 3 kali lipat yang sudah saya buktikan itu aman buat fauna, tapi hanya boleh dilakukan setelah WC aja gitu. Kalau kalian kerasa khawatir, bisa aja dikurangin menjadi 2 kali dosis normal untuk hasil yang lebih mumpuni gitu ya. Karbon cair dapat diaplikasikan langsung ke alga-alga yang nongol gitu yang muncul. Jadi caranya matikan dulu filter dan semua pompa di dalam tank sehingga arus air tuh berhenti. Kemudian campur karbon cair dengan air sebanyak 1:1, kemudian menggunakan jarum suntik secara perlahan disuntikan ke alganya. Namun harus hati-hati, ada beberapa tanaman yang sensitif terhadap karbon cair pekat. Misalnya Doughnoi, Elatin, Tiandra gitu kan, kemudian Riccia gitu. Nah, itu nyuntikinnya juga harus hati-hati gitu. Jadi kita harus ngerti dulu nih tanaman apa yang kena alga gitu. Berikutnya saya ingin membagi tips dalam memilih produk liquid karbon yang beredar di pasaran. Nah, kayak ini nih, karbon cair yang baik itu disimpan dalam botol yang nggak bening gitu kan. Jadi yang nggak tembus cahaya, kayak misalnya ini, jadi kan dia padat nih. Dia nggak tembus bening kayak botol yang biasanya gitu. Jadi cahaya tuh nggak bakalan masuk. Jadi si kandungannya juga bakalan tetap kejaga gitu. Kemudian yang kedua, karbon cair itu tidak menghasilkan gelembung-gelembung udara. Nah, perhatikan nih, karbon cair jika langsung konstan menghasilkan gelembung-gelembung udara di dalam botol gitu ya. Maksudnya pas kita tuang, ngeluarin kayak perling-perling palsu gitu. Sifat menghasilkan gelembung-gelembung udara secara intens lebih merupakan sifat dari H2O2 yang sama sekali tidak mempunyai unsur karbon, sehingga bukan sumber karbon. Yang ketiga, karbon cair nggak bisa dicampur bebarengan sama pupuk mikro karena akan mengoksidasi zat besi yang terdapat di dalam pupuk mikro. Jadi jangan sampai pakai si liquid karbon ini bebarengan sama si pupuk mikro gitu. Oke, jadi mungkin itu aja gitu ya penjelasan mengenai liquid karbon. Kalau ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materinya, gue mohon maaf. Ya, semoga video ini bermanfaat gitu ya buat kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.